kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 4, yaitu perpindahan kalor di sekitar kita. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Kalian amati baik-baik. Sekarang, mari kita bersama-sama mengamati. Masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Perhatikanlah gambar di atas. Para nelayan Panting Renehan Gunung Kidul, Yogyakarta kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan-rekan lainnya akan membantu nelayan penangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya. Sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu, kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Simak bacaan berikut ini dengan seksama. Kehidupan nelayan Indonesia. Kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Perhatikan gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Nah, anak-anakku, setelah kalian menyimak bacaan tadi, sekarang buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Pada paragraf pertama, hal-hal yang pentingnya apa? Yang kedua, ketiga, dan keempat. Kalian kerjakan sebagai tugas yang pertama. Sekarang, mari kita bersama-sama membaca bacaan yang berjudul Kegiatan Pelelangan Ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual
Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juri lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Perhatikan kembali gambar dan bacaan tentang kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan di atas. Amatilah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Apakah mereka mempunyai peran yang sama dalam kegiatan tersebut? Bagaimana interaksi yang terjadi di antara mereka? Ya, bersama dengan teman-temanmu, cobalah untuk menentukan peran setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Tulislah hasil identifikasi di dalam tabel di bawah ini. Nelayan berperan sebagai apa? Kemudian siapa saja ya yang berperan? Siapa saja selain nelayan yang berperan dalam pelelangan ikan? Ya, ada nelayan, atau saya beri contoh lagi, pedagang misalnya. Perannya apa? Ya, kalian kerjakan sebagai tugas yang kedua. Sekarang mari berlatih. Kamu tentu tahu bahwa setiap warga negara, apapun kegiatannya, memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Perhatikan kembali kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan pada bacaan sebelumnya. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Setiap yang terlibat memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuannya. Orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, bersama dengan teman-temanmu, lakukan pengamatan dan diskusi terhadap kegiatan pelelangan ikan tersebut. Tentukan peran setiap orang yang terlibat di dalamnya, juga hak dan kewajibannya. Gunakan peta pikiran berikut untuk menuliskan ide dan pendapatmu. Nah, nelayan perannya pada kegiatan pelelangan ikan. Misalnya nelayan, ya kamu buat peta pikiran seperti ini. Perannya apa? Haknya apa? Dan kewajibannya apa? Nah, selain nelayan, tadi Ibu sebutkan apa? Contohnya misalnya pedagang. Di dalam pelelangan ikan, pedagang perannya apa? Haknya apa? Dan kewajibannya apa? Kemudian, di sini, apalagi selain nelayan, pedagang, ya kalian cari lagi, kemudian kalian cari peran, hak, dan kewajibannya. Kalian kerjakan sebagai tugas yang ketiga. Anak-anakku, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat menerima materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.